Ya, Apakah aku benar-benar akan menikah? Ivy. Semoga jiwamu di surga. Bisa member katiku. Ah, ah, Dasar kau wanita halang. Berenzek. Kenapa kau malah memukul orang? bukan dia saja yang kupuku, kau juga. Apa yang kau lakukan? Ada. Sheng kau gila ya? Seharusnya ayah tanya putri kesayangan ayah, kenapa pagi-pagi begini malah berselingkuh? Memang pantas jadi anak pelakor. Berani sekali mencuri pacar kakaknya sendiri. Ternyata muka tembok dan kegetelan itu bisa menurun. Ya, Kurang ajar. Sheng kau gila ya? Kenapa memukulku? Putri menanggung dosa ayahnya. Kau tak tahu. Aku tahu kau membenciku sejak kecil. Tapi kalau benci, lampiaskan padaku. Kenapa kau tega memperlakukan adikmu seperti ini? sudahlah berhenti bersandiwara. Jangan aku Sheng akan menikah dengan orang dari keluarga gu besok, kan? Indah pastinya kalau keluarga ku tahu soal ini. Yang akan menikah ke keluarga gu besok bukan adikmu. Tapi kau. Pai. Keluarga gu mencari istri untuk si penderita koma itu. Mana mungkin Syier? Yang pergi, jadi terpaksa kau yang menggantikannya. Menikahlah dengan penurut. Bagaimanapun, keluargaku sangat kaya. Atas dasar apa kalian mengambil keputusan untukku? Mau aku menikah dengannya? Tidak mungkin. Kembalikan kalung ibuku. Kalau mau barang peninggalan ibumu itu kembali, turuti kami dan menikahlah. Kalau tidak, bukan hanya kalung itu yang kubinasakan, makam ibumu juga. Akan kupindahkan. Kau takkan pernah bisa melihatnya lagi seumur hidup. Baiklah. Kembalikan kalung ibuku setelah aku makan. Lain kali saat kau berkunjung setelah menikah, aku pasti akan menyerahkannya padamu. Tuan dan Nyonya, kalau begitu kami berangkat dulu. Baik. Nona Sheng, jangan terlalu sedih keluarga gu. Oh, Nona dari keluarga Sheng ini, apa mungkin dia punya masalah kejiwaan? apa? Tak hanya mendapatkan kembali kalung ibu, tapi juga berhasil lepas dari keluarga Sheng. Ibu, jangan khawatir. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali semua hartamu. Zhongjun lihat dia. Kalung ibunya ada padaku. Lain kali saat dia berkunjung, Akan aku kembalikan. di mana kalungku? Di mana kalungku? Pasti Sheng hilang. Dasar perempuan tak tahu diri. Tunggu saja pembalasanku. Aduh, Ini Syier kan? Cantik sekali. Abarenya. Nyonya Tor, hei, tolong lebih kalem. Jangan sampai menakuti cucu menantumu ini. Aha, hello nenek. Kuku menantuku. Ya, tunang saja setelah menikah dengan keluarga gu. Nona tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Nyonya muda.
Ini adalah mahar dari Nyonya tua yang disiapkan untuk Anda. Nenek sudah tua. Seleraku mungkin berbeda dengan kalian anak muda, jadi aku pilihkan hadiah yang bermanfaat saja. Jika tidak suka, katakan saja pada nenek. Nanti nenek belikan yang lain. Nenek, aku memang suka hadiah yang bermanfaat seperti ini. Benarkah, Sucio? Baguslah kalau begitu. Ayo, nenek akan membawamu menemui Jiyu. Ya. Syukur menantuku, kau sudah lihat kondisi Tuan ke-9 ini. Dia sudah terbaring seperti ini selama lebih dari 3 bulan. Segala cara sudah kucoba, tapi dia masih belum bisa sadar juga. Makanya nenek terpaksa pakai cara yang sedikit kurang ilmiah. Nenek, aku mengerti kok. Anak pintar. Kalau begitu, nenek tidak mau mengganggu waktu kalian berdua. Ya. Akhirnya pergi juga. Dekon ini berat sekali. Wah, nyamannya. Akhirnya bisa istirahat juga. Maaf ya. Aja, hampir saja aku membunuhnya. Ternyata dia tampan juga. Wah, ototnya juga kekar. Kuma tidak tahu apa dia bisa mengalahkan si brengsek Zhao Minghui itu. Zanteng banget begini. Pamennya sedikit. Sayang sekali. Fakta, kirim ke si Seng Xiao itu. Bibirnya agak pucat. Kakak punya solusinya. Tara, sini aku poles dulu. Wah, aku kaya mendadak. Kaya raya. Hahaha, aku bakal jadi orang kaya. Duit banyak. Sudah kubilang aku bakal sukses di usia muda. Sini. Bagus sekali. Meskipun nilainya tidak sepadan emas. Tapi ini cantik. Ya sudah terpaksa aku pakai saja ya. Wah, aku kaya. Betul ini kelihatannya cukup mahal. Tapi agak jelek ya. 10 juta. 10 juta sejuta. Mana mungkin botol sejelek ini harganya 10 juta. Ada apa? Jiuye, kamu sudah bangun? Nenek. Sudah kubilang, cucu menantuku ini pembawa keberuntungan. Lihat, Jiuye kita sampai terbangun begini. Benar sekali. Nyonya muda dan tua muda memang jodoh dari surga, benar-benar bisa mengubah musibah jadi berkah. Saya akan segera kirim pesan ke Dr. Fu. Biar dia cepat kemari. Kenapa wajahnya jadi begini? Mana kuku menantuku? Hahaha, hello, nenek. Haha, aku cuma mau coba apa perhiasan ini cocok untukku. Kuku menantuku memang harus terlihat mewah dan berkilauan begini. Nyonya besar, bukankah tadi Anda mau bertanya ada apa dengan wajah tua muda? Aku melihat di internet katanya mengoleskan lipstick di wajah bisa membantu pemulihan agar terlihat lebih segar. Aku juga demi kebaikan Jiu, makanya aku mencoba membantunya. Nenek percaya dengan omong kosongnya ini? Buktinya kamu sudah bangun, kan? Kuku menantuku sayang. Kamu memang hebat. Tidak juga. Oh, iya?
Nenek belum memperkenalkannya padamu. Inilah menantu yang sudah nenek pilihkan dengan sangat teliti untukmu. Sheng Xier dari keluarga Sheng di utara kota. Aku tidak peduli mau Sheng Xia atau siapapun itu. Aku tidak mau wujud dia. Shen Zhongjun ingin aku menggantikan pernikahan ini dengan lancar. Enak saja dia bermimpi. Nenek, maaf. Sebenarnya namaku bukan Sheng Xie. Namaku Sheng Yilang. Begitulah kejadian yang sebenarnya. Demi mendapatkan warisan ibuku kembali, aku terpaksa menikah ke sini. Maafkan aku bodoh itu偷情 ke bau口口. IKU sudah membohongi Anda. Cepat beri mereka pelajaran dan suruh kembalikan uang hantarannya. Usir mereka dari kota ini, batalkan pertunanganku, lalu biarkan aku pergi. Bagus sekali. Untung saja kamu bukan anak si pelakor itu. Semua orang tahu tentang masalah keluarga Sheng itu. Awalnya saat peramal bilang agar Jiu Ye menikahi putri keluarga Sheng, aku agak keberatan. Tak sangka karena suatu kebetulan kamu malah menikah ke keluarga kami. Begitu kamu masuk ke rumah ini, kamu langsung membawa keberuntungan hingga Jiu Ye siuman. Ini benar-benar jodoh dari langit. Tapi nenek sebenarnya Tuan mudaku, dia sudah sadar. Maka kehadiranku sudah tidak diperlukan lagi. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Mana bisa begitu? Karena kamu sudah menikah dengan Jiu Ye. Tinggallah di kediamanku dengan tenang. Ha. aku. Nenek, Nenek keluar uang 5 juta demi menikahimu dengan dia. Jangan cari masalah. Cuma 50 juta. Nanti aku transfer ke nenek. Biarkan dia pergi. Di keluargaku, akulah kepalanya. Jie sudah sadar. Oh, Cheng Xi, cepat kemari dan periksa dia. Harmonianya sangat bagus. Sesuai dengan perkiraan waktu dia akan sadar. Fungsi organ tubuh tidak masalah. Tinggal masa pemulihan saja. Nenek dengarkan, aku sadar bukan karena ada hubungannya dengan dia. Aku tidak menerima perjodohan ini. Nenek, jangan merasa tidak enak. Kebetulan sekali, aku juga tidak ingin menikah. Pas sekali kan. Sana pergi. Tidak usah diantar. Aku akan segera pergi sekarang juga. Ada. Gu Jiu Ye, nenek sudah susah payah mencarikan istri. Malah kamu usir begitu saja. Diengke. Apa kamu masih memikirkan mantanmu itu? Mana mungkin. Nenek, pernikahan itu urusan serius, bukan main-main. AKU hanya ingin menikah dengan orang yang kucintai. Waktunya pulang. Aduh, lihat itu cucu menantuku sudah sampai gerbang depan. Dia itu istri pembawa keberuntungan. Jiu Ye, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Seandainya suatu hari tubuhmu bermasalah lagi, harus bagaimana? Nenek, mana mungkin ada masalah? Dia sudah bilangkan, fungsi tubuhku sedang pulih perlahan. Tidak akan ada masalah lagi. Kamu ya, awas saja kalau menyesal nanti. Menyesal? Mana mungkin? Kalau nenek tidak percaya, lihat saja. Einstein wah. Hai, semua baik, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Tuan Muda. Ya, Pengguas tongdose. cepat. Cepat bawa kembali cucu menantuku. Kenapa tempat tidur ini jadi keras? Kau. Kenapa kau masih di sini? Kenapa kau ada di tempat tidurku? Kenapa aku ada di lantai? Bisakah kau tanya satu persatu saja? Pertama-tama, aku kembali tentu saja karena undangan tulus dari nenek. Saya setelah membayar mas kawin tambahan untuk membawaku kembali. Siejio, kau terlalu memakan tempat di tempat tidur, jadi kusuruh kau turun sebentar. Henning. Ada? Lelah sekali. Kau benar-benar serakah. Cepat pergi dari keluargaku. Kalau tidak, aku akan... Hai kau, kalau tidak apa? Kalau
tidak, kau mau pingsan lagi di depanku? Aku hanya terlalu lama berbaring jadi lemas. Beraninya kau bicara begitu? Aku cuma sudah lama berbaring dan agak lemas. Apa kau harus seperti ini? Hei, begitu aku pergi, kau pingsan, kau manja sekali ya. Kawan. Cepat kembalikan uang nenek, lalu enyahlah dari keluarga gu. Bukan begitu maksudku. Hai, Aku hanya ada bersanda. ayo minum air dulu. Aku tidak mau minum. Kudingka sebelum kecelakaan itu, nenek sudah menjodoh kamu. Kiri-kiri kalau aku pergi, bagaimana jika nenek mencarikan orang lain lagi untukmu? Bagaimana kalau? Biarkan aku menemanimu bersandiwara untuk membujuk nenek. Setelah kau menemukan orang yang kau sukai, kita baru bercerai. Apa yang dikatakannya ada benarnya juga. Selama masa pernikahan, kau harus menuruti semua kata-kataku. Tentu saja, tidak masalah. Karena aku sudah menerima uangnya, kau adalah bosku. Kau boleh keluar. Ya? Apa lagi yang ingin kau lakukan? Bos, 2 hari lagi aku harus pulang ke rumah orang tuaku, bisa temani aku. Dasar pelit, Senangnya, lulusan berprestasi seperti Ming Hui yang menjadi menantu keluarga Sheng. Keluarga kita akhirnya punya penerus. Xie, kau sungguh pintar memilih. Untuk apa kau kembali ke sini? Tentu saja untuk mengambil warisan yang ditinggalkan ibuku. Ginta, Anga. Dokumen-dokumen ini adalah surat wasiatnya tertulis setelah aku menikah. Seluruh saham perusahaannya harus dialihkan kepadaku. Selama ini ayah hanya pemegang saham sementara, bukan? Apa maksudmu sementara? Jangan bicara sembarangan. Dokumen ini sudah dinotariskan, jangan mengelak lagi. Kau membohongiku. Perusahaan itu bukan milikmu. Ya, Bukan begitu, Kek Minghui. Dia pasti mengada-ada. Aku mengada-ada. Buka saja dan lihat sendiri. Kenapa banyak omong sekali? Lihat apa? Ini pasti palsu. Jika kau ingin saham ibumu kembali, itu bisa diatur. Bos Fan dari grup Shenxi sejak melihatmu waktu itu, terus memikirkanmu. Begini saja, temani dia makan malam, lalu saham ibumu akan kuberikan. Pergilah. Zito, makanlah bersamanya. Bos Fong itu terkenal suka melakukan pelecehan. Apa kau tidak tahu apa artinya jika aku makan bersamanya? Tahu pun, lantas kenapa? Lagi pula kau sudah menikah dengan orang koma, hidupmu sudah berakhir. Ayah sedang memberimu kesempatan untuk merasakan hidup normal. Kalau kau begitu menyukainya, kenapa tidak kau saja yang pergi? Satu lagi. Harta ibuku bukan sesuatu yang bisa kalian tahan sesuka hati. Melayani pria hidung belang seperti itu. Aku tidak sudi melakukannya. Lebih baik suruh istri pelakor Anda saja. Lagi pula itu memang pekerjaannya dulu. Bukan begitu. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi bagaimanapun aku adalah istri sah ayahmu sekarang. Tega sekali kau bicara seperti itu padaku. Dasar halang, akan kutuntut kau atas pencemaran nama baik. Kantul saja. Eki punya banyak buktinya. Oh ya, apa kau mau lihat foto ibumu saat masih bekerja di kelab dulu? Apa? Kurang aja, kau. Disar anak durhaka. Senpa, gangga meniugo ucapanku. Kau! AKU sudah bosan mendengar 2 kalimat itu. Beraninya kau. Siar. Hari ini, aku pasti akan mengambil warisan ibuku. Sebentar lagi pengacara yang menangani surat wasiat ibuku akan datang. Kalian bisa beres-beres sekarang, dan enyahlah dari rumahku. Xia, aku punya cara untuk menghadapinya. Nanti apapun yang terjadi, jangan ikut campur, oke? Percayalah padaku. Nana, Aku sudah lama bersabar. akhirnya aku bisa mengambil kembali milikmu.
Aduh, sakit. Ini aku. Ada. Sedang apa kau di sini? Ark. Begini, Lan. Aku menyesal. Setelah kau menikah, baru aku sadar Betapa aku sangat mencintaimu? Lalu, Berniat bertobat dan kembali padaku. Ya. pergi padamu. Mimpi saja sana. Kau hanya melihat aku akan mengambil alih harta keluarga Shen. Makanya kau datang minta damai. Bicara soal cinta, apa kau tidak merasa jijik? Lan, aku sungguh tulus. Lagi pula kita sudah bersama begitu lama. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu aku ini orang seperti apa? Benar, kan? Apa aku tipe orang yang suka panjat sosial? Kamu memang begitu. Dan jangan lupa. Aku sudah menikah. Len. Suamimu yang vegetatif itu tidak akan bisa memberimu kebahagiaan. Begini saja. Aku bisa menjadi simpananmu. Asalkan kamu membiarkanku tetap di sisimu. Oke? Wajah Minghui, hingga tidak tahu maluanmu benar-benar makin tidak masuk akal. Orang yang tidak tahu. Aku mengira kamu sangat mencintaiku sampai rela jadi orang ketiga. Lan, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku benar-benar tulus. Suamiku lebih tampan dan lebih kaya darimu. Bersamanya, aku sayang akan jauh lebih bahagia daripada sekarang. Lan, jangan bicara ketus begitu. Ya, aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu pasti masih mencintaiku. Makanya kamu semarah ini, kan? Mencintaimu. Apa ibumu tidak pernah bilang kalau kamu tidak berguna selain nilai akademikmu yang bagus? Mana mungkin setelah kamu berselingkuh? Aku masih mencintai sampai tidak berguna sepertimu. Tidak berguna. Jadi di matamu, aku ini lebih rendah dari suamimu yang vegetatif itu, ya? Sheng Yilang, kau memang murahan. Seleramu cuma menjaga mayat hidup. Kamu. Gagal ungkapanmu ya. Jangan sekarang dia sudah bangun. Saat terbaring pun dia 1000 kali lebih baik darimu. Bisa-bisanya kamu mengira aku akan mencintai sampah sepertimu. Apa yang bisa dicintai darimu? Senda kemiskinanmu. Atau sifatmu yang oportunis dan labil itu. Ini. Apa yang sudah kulakukan? Sheng Yilan, ternyata kau benar-benar memilih cara kasar daripada cara halus. Akan kukirimkan video sialan saat menidurmu ini kepada keluargaku. Kita lihat saja apa masih ada yang mau menerimamu. Sheng Yilan, sialan, aku tidak menyangka kau ternyata segata ini. Ha, lepaskan aku. Sengaja pakai stocking hitam ini untuk merayu siapa, ha? Kau tolong. Lepaskan. Semakin kau meronta, aku malah semakin bersemangat. Tolong. Bukankah Minghui bilang jangan naik ke atas? Bu, apa ibu yakin mereka tidak akan? Bu, Kak Minghui tidak akan berubah pikiran, kan? Jangan berpikiran yang tidak. Sekarang jangan naik dulu. Sheng Yilan itu, apapun yang terjadi padanya, tidak ada urusannya denganmu, paham? Zhao Minghui, kalau kau sampai menghalangiku memulihkan tenaga, kau tamat. Dasar pelaku. Sok susi sekali kau. Dulu saat kita masih bersama, kau tidak pernah membiarkanku menyentuhmu. Sekarang pun kau masih saja menolak. Tadinya kukira kau itu orang yang penurut. Kira aku harus membagi uang warisannya padamu. Ternyata aku salah menilaimu. Berhenti sekarang. Atau aku akan membiarkanmu membusuk di penjara. Sheng Yilan. Lihat ke sana. Nyonya muda keluargaku. Silakan saja lapor polisi. Tapi begitu video ini tersebar, reputasimu yang akan hancur. Paling parah, aku tinggal bilang kita ini pasangan yang sedang bertengkar. Tolong. Hentikan. Kak Minghui, apa yang kau lakukan? Bukan urusanmu. Kau ini siapa? Ini tuanku, suaminya hilang. Oh, Gu.
Anda ini tuanku. Begini ya, tuan. Tadi saya ke atas. Bernard bicara baik-baik dengan Sheng Yilan. Saya bilang dia tidak boleh hanya karena dendam lama. Benar tidak? Mengacaukan sisi rumah, kan? Tapi kemudian apa katanya pada saya? Dia bilang masih punya perasaan pada saya. Dia menggoda saya. Benarkah? Ha! Sialan. Hei. Salah. Putri saya ini memang licik sejak dulu. Tuanku, kami mohon maaf. Jika Anda ingin bercerai, kami bisa menerimanya. Setelah cerai, lihat saja bagaimana dia bisa merebut harta warisan itu. 돈상냐 ada di atas meja. 苏丹的瓦锅这可不能玩耍嘛，别的给你的头请可不能玩耍，别的给你口袋你开进难逃过么子，我的口袋可不能难，他我的口袋可不能难，别的你的口袋咋子是那个哇，可被你口看难耍。 Kakminghui, biaku bati lukamu. Keluar. Aku akan segera minta orang membawakan pakaian ganti untukmu. Bukankah katamu kau tidak akan datang? Kalau aku tidak datang juga, kau pasti sudah berselingkuh. Kalian sudah lihat semua isinya. Hal-hal yang dilakukan Zhao Minghui. Bagaimana kalian akan menanganinya? Zhao Minghui, kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana mungkin kau melakukan hal ini? Bu, Kak Minghui sudah menjelaskannya padaku. Bagaimana Hansi ini selingkuh ci Shengyilan anjeka 자기 차이치자 자창 cepat waktu. Dia juga tidak akan mengkhianatiku. Ibu sudah salah paham. Orang ini memang sebodoh yang dikatakan Sheng Yilan. Tuanku, dalam masalah hari ini, Yilan juga bersalah. Setelah wajila kita wahua kepada selesai bukanlah habau, ukubat bisuhan, suki bikiji. Lebih baik hari ini saya yang putuskan, batalkan pernikahan kalian, besok pergilah urus perceraian. Aku juga bersalah. Tuan Sheng, saya ingin bertanya pada Anda. Saya ini korbannya. Apa kesalahan saya? Kesalahan saya adalah tidak menyangka kalian akan main curang. 我一本是丁考个北股都身体搞到低谷寻几的体壳。 Abdullah Yilan, kenapa kau tidak istirahat saja? Apa kau sudah pulih total? Baik lah. Di mana letak kesalahanmu? Siapa yang sedang kau interogasi? Memang sejak awal kau yang salah. Minghui pemuda ini sebenarnya sangat baik. Awalnya kau yang terus menekannya, mentang-mentang sudah menikah dengan keluargaku. Kau ingin mengusir seluruh keluarga kita sampai jadi gelandangan. Bagaimana mungkin dia sampai mengambil langkah nekat begini? Benar sekali, Sheng Yilan. Aku terpaksa melakukannya karena kau terus menyudutkanku. Tuan Lu. Mana ada seorang ayah yang bicara seperti itu tentang putrinya? Anda harus melihat watak asli Sheng Yilan dengan jelas. Jangan membantunya secara buta. Jika hal ini tersebar, reputasi Anda bisa tercemar. Bau apa ini? Bau sekali? Kenapa ada orang yang bicara sekotor-kotoran saat membuka mulut? Kotor. Berhenti bicara kotoran. Siguiendo kan the young gods. Kak Minghui, dia merundungku. Aduh, sayang. Mereka semua mengelioku sendirian. Katakanlah sesuatu. Karena menang jumlah, kalian berani merundung istriku. Kalian pikir aku buta? Tuanku, Anda baru mengenalnya beberapa hari. Kenapa terus membantunya? Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Tidak peduli berapa lama mengenalnya. Statusnya sekarang adalah nyonyaku. Apapun yang dia inginkan tentu akan kuberikan. Begitulah kataku. Tuan Sheng, soal itu. Dulu kau masih belum dewasa dan salah paham padaku. Aku sangat marah. Tapi melihatmu menikah dengan suami yang sangat mencintaimu begini. Aku sebagai ayah, juga merasa sangat bahagia, haha. Simpan saja kasih, sayang ayah palu semua itu, Tuan Sheng. Langsung saja bicara soal saham. Kapan kita akan membahasnya? Mengenai perusahaan itu, situasinya agak rumit sekarang. Aku kurang tenang jika langsung menyerahkannya padamu. Begini saja, kamu bekerja di departemen bisnis untuk sementara waktu. Setelah kamu memahaminya, belum terlambat untuk mengambil alih. Sekarang dia licik dan tak mau memberikannya. Baik, aku akan masuk ke perusahaan dulu dan perlahan menyusup. Dengan begitu hasilnya akan jauh lebih efektif nanti. Oke, secece. Siapa di antara kalian yang memanggil polisi? Saya.
Pria ini berniat memperkosa istri saya. Ini buktinya. Silakan periksa. Kami tidak mau berdamai. Bagaimana kamu bisa begini? Bukankah tadi sudah dibicarakan? Bodoh. Hai mau kabur. Iya. Sie, kamu harus membantuku, Sie. Semua yang kulakukan adalah demi kamu, demi keluarga Sheng. Siar, bantu aku. Here. Ning Hui, duduk. Sheng Yilan, urusan kita belum selesai. Apa hubungannya denganku? Suamiku yang memanggil polisi. Kalian sekelompok orang menindas wanita lemah sepertiku. Suamiku pasti marah, kan? Sayang? Ayo pergi. Dada. Oh ya, kuharap lain kali kita bertemu. Kalian bisa sedikit lebih pintar. Sheng Yilan, tunggu pembalasanku. Mereka hadaku dan mencelakai priaku. Jika aku tidak menghabisimu, aku akan ganti marga. Kenapa kamu ada di ranjangku? Gozu, kamu membantuku hari ini. Aku tak tahu harus membalas apa. Jadi aku... Aku ini pria baik-baik. Kamu pelit sekali bahkan tidak mau bertukar tempat tidur. Tukar tempat tidur. Hari ini dingin sekali. Aku hanya ingin tidur di ranjang semalam saja. Kembali ke ranjangmu sendiri. Gak mau. Aku mau tidur di sini malam ini. Gak boleh. Ayolah, sekali ini saja. Biarkan aku tidur di sini sekali saja. Lantainya keras sekali, aku nggak bisa tidur sendirian. Aku pokoknya mau tidur di sini. Kamu... Baiklah. Lagi pula aku laki-laki. Aku juga nggak rugi. Gak apa-apa. Lagi pula aku bermuka tembok. Kau, aku nggak ada apa-apa denganmu. Boleh juga. Kamu, orang ini gimana sih? Kenapa? Aku gak percaya kamu masih gak mau pergi. Dasar Mezung. Kenapa berdebar-debar? Belum pernah lihat perempuannya. Cie gini saja kamu suka. Susah payah keluar dari sarang serigala itu. Malah menikah dengan pria yang tidak perhatian seperti ini. Sudah datang bulan, masih harus tidur di lantai. Malangnya nasibku. Sunster Winston. Oh, it's true, Wendy. Kesihan sekali. Malang sekali. Kamu, pakailah. Akhirnya bisa tidur hangat dan nyaman saat musim dingin tiba. Sudahlah, tempat tidur sudah kuberikan. Jangan akting lagi. Keluarga Shengmu itu kalau bukan miliarder, ya jutawan. Masa tidur saja tidak bisa merasa hangat? Karena sejak ibuku meninggal, keluarga Sheng bukan lagi rumahku. Menumpang di rumah orang lain. Kurang makan dan kurang sandang, bukankah itu hal biasa? Masa sih ayahmu tidak peduli? Begitulah laki-laki. Begitu istri saya meninggal, pelakor masuk rumah, istri baru dan anak barunya di mana? Mana mungkin ingat anak dari istri saya? Selama aku tidak mati, apapun yang dilakukan Wang Zeking padaku, dia selalu menutup mata akan hal itu. Aku disangka. Ternyata ada ayah seperti itu di dunia ini. Halah, banyak berita di internet soal ada ibu tiri.
Ada juga ayat tiri di rubrik sosial. Kamu cuma baca berita bisnis, mungkin tidak paham hal-hal begini. Kamu kenapa tiba-tiba duduk di sini? Aku mau ambil penutup mata. Oh, kalau tidak ada apa-apa, aku tidur duluan. Besok harus kerja di perusahaan Shenshi. Selamat malam. Sial. Kenapa aku jadi gugup begini? Nenek. Lan, biarkan Jiuye yang mengantarmu. Nenek, aku bisa mengantarnya. Oh, tidak usah, Nenek. Perusahaan Shenshi sangat dekat dari sini. Kalau naik mobil malah bisa kena macet. Ya. Aku naik ini saja, sangat praktis. Nenek yang sendiri kan, bukan aku yang tidak mau antar. Tapi dia yang melarang. Sudah. Urusan kalian berdua, Nenek tidak mau ikut campur. Lena, hati-hati di jalannya. Kalau sudah sampai beritahu Nenek. Siap, Nenek. Anak ini, hahaha. Ayo, berangkat. Nea, semalam aku tidur sangat nyenyak. Terima kasih ya. Aku berangkat dulu. Bye-bye. Berangkat. Dia tidak mungkin menyukaiku gara-gara kejadian semalam, kan? Kalau tidak, kenapa dia tersenyum padaku? Pak wanita ini semudah itu dibujuk? Ganteng juga. Ayo sini, saya perkenalkan kepada semuanya. Ini adalah rekan baru kita, Shen Yilan. Mulai sekarang dia akan mengambil alih tugas asisten direktur. Asisten direktur. Siapa direkturnya? Saya Sugi. Kamu baru di sini dan belum paham bisnisnya. Ikut denganku agar bisa belajar cepat. Kamu tidak keberatan, kan? 扣你的毛拿头，提在这叶子，砍了你的拿头。 Kalau begitu, mohon bimbingannya, Pak Shen. Kamu baru di perusahaan ini dan belum paham bisnisnya. Jadi aku atur agar kamu mulai dari yang paling mudah. Tidak keberatan, kan, Nona besar Shen? Yang paling mudah. Hibar burungnya grup Jinjiang akan segera diakuisisi banyak proyek yang tertunda. Kamu menyuruhku membereskannya dalam seminggu. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa. Kenapa? Kamu takut. Hovanji, tidak akan mempan padaku. Aku bisa menyelesaikan proyek ini, tapi waktunya harus diperpanjang jadi 1 bulan. Kalau seminggu tidak bisa, Oke. Kalau begitu, ku beri waktu 1 bulan. baik. Dalam sebulan ini, jangan atur absensiku atau di mana aku berada. Yang penting beres. Jasa orang yang tidak tahu diri. Jangankan sebulan, setahun pun kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Hai, kamu sudah dengar belum? Shen Yilan yang baru masuk itu, kabarnya dia simpanan ketua Shen. Aku juga cukup pandai memilih. Nanti dia bakal minta berkat dewa kekayaan. Bodoh. Anak perempuan pelakor itu sekarang jadi direktur atasan kalian? Entah saja. Ternyata dia masuk lewat jalur orang dalam. Oma modal kalian bisa dapat tanggung jawab proyek. Gayanya sok hebat sekali. Dan sulit kita lihat saja betapa malunya dia nanti. Hahaha. Hasa. Ayo, Purik. Ayo bicara, kenapa berhenti? Minggir. Berani bergosip di belakang, tapi tidak punya nyali bicara di depan orangnya, ya? Yang kami bicarakan itu fakta. Di depanmu pun kami akan bicara hal yang sama. Kamu benar-benar tidak tahu diri, ya? Hah? Kalau berani tunjukkan bukti ibumu bukan pelakor. Kalau tidak punya bukti, lebih baik enggak. Ibuku bukan. Hah? Kamu bengong? Shen Yilan, cepat lepaskan. Weekend ada di sini. Hati-hati mereka semua akan melaporkanmu. Weekend semua ada di sini loh. Hati-hati saja mereka semua akan melaporkanmu. Laporkan saja. Entah siapa yang menyuruhnya bilang ibuku itu pelakor. Kalau kalian
Apa bisa sabar? Mungkin yang bisa sabar itu juga anak pelakor, ya. Beraninya cuma main tangan. Kalau berani buktikan dong kalau ibumu bukan pelakor. Siapa yang menuduh? Dia yang harus membuktikan. Eva, kamu bisa membuktikan ucapan itu benar. Jika tidak, aku akan menuntutmu. Tunggu saja surat panggilan bukunya. Neti, tolong bantu aku jadi saksi ya. Lihat apa kalian. Besar tidak berguna. Menyebarkan rumor saja kau tidak bagus. Direktur Sheng. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan muncul di toilet. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan pekat aku. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Baiklah. Soal proyek kali ini, jika kau berhasil menyabotase, maka aku akan berikan jaminan kau tidak akan pernah menganggur seumur hidupmu. Baik. Terima kasih, Direktur. Hi, kau sakit jiwa ya. Gapeng kau tiba-tiba muncul di sini. Kau yang menyuruhnya menyebar rumor, kan? Kau tidak akan memukul orang lagi, kan? Apa kau ini orang kasar? Iya, aku memang kasar. Tidak boleh. Kau sudah memukulnya. Jangan pukul aku lagi. Sekalian saja. Sheng Yilang, tunggu saja pembalasanku. Akhirnya selesai juga. Waktunya pulang kerja. Aku sudah di kantor Sheng, tapi komputer Sheng hilang ada kata sandinya. Aku ingat terakhir kali kamu bilang kalau kamu memasang sebuah perangkat lunak di komputernya. Yang bisa langsung mengetahui kata sandinya, kan? Ya, katakan saja. Sheng hilang, kita lihat saja seberapa angkuh dirimu kali ini. Berani-beraninya kamu memukulku. Akan kubuat kamu tidak bisa berkutik lagi. 전이 제 생각, 하와이보다 더. Penawaran kami kali ini adalah Apem Komancima ini 1 juta. Bagaimana bisa harganya tepat nilai lebih rendah dari kita? Nona Sheng, bagaimana kalau malam ini? Bakjan, hey, Bobo. Ayo pergi. Manakhelin, maaf. Maaf sekali. Saya tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf ya. Tidak apa-apa, Nona Sheng, Anda pergi duluan saja. Biar saya yang bantu manajer Lin. Kalau begitu, aku pergi dulu. Manajer Lin, lain kali ingatlah jangan numpang di mobilku. Manager Lin. Liza, selidiki apa hubungan antara orang bermarga Lin itu dengan rekan kerja Sheng Yilan. Kamu sudah gila ya? Kamu yang sakit jiwa. Sheng Yilan demi membalas dendam pada ayah. Dan demi menghancurkan keluarga Sheng. Kamu rela berbuat kriminal dan bekerja sama dengan lawan, kan? Membalas dendam pada pimpinan. Aduh, memangnya apa hubungan antara Sheng Yilan dan pimpinan sampai mau balas dendam segala? Hai, bukankah menurut kalian ini aneh? Kami ini berfitnah. Iya. Siapa yang memfitnah? Aku kan tidak bilang apa-apa. Sudah, kalian keluar dulu. Sheng Yilang, kamu kalah. Seseorang melaporkanmu karena membocorkan rahasia perusahaan saksi dan buktinya lengkap. Tunggu saja, kamu akan segera masuk penjara. Kau tu Anda dengan nomor ahai 做半年就办 telah menerima transfer sebesar 1 juta yuan. Sheng Yilang,
Anda diduga terlibat kejahatan ekonomi. Ikutlah dengan kami. Seseorang telah melaporkan Anda atas dugaan kejahatan ekonomi. Anda telah membocorkan harga dasar lelang kepada pihak lawang. Dan kami telah menemukan alamat IP pengirim email pembocoran pada 26 Maret. Itu dari komputer Anda sendiri. Email? Siapa yang telah mengga? Dia lama bos ke lof. Lalu bagaimana Anda menjelaskan harga penawaran yang diajukan manajer Lin? Bisa kebetulan hanya selisih nilai yuan lebih rendah dari harga kita. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Pak polisi, rekan kami bahkan ada yang melihat setelah lelang berakhir. Dia bermesraan dengan manajer Lin itu. Lihat saja, hubungan mereka jelas tidak biasa. Bagus ya, ternyata memang benar kamu pelakunya. Pak polisi, saya punya cara untuk membuktikan bahwa hari itu saya tidak ada di lokasi. Jangan percaya padanya. Bisa saja dia menggunakan fitur pengiriman terjadwal. Bagaimana jika kukatakan aku memasang kamera tersembunyi di meja kerjaku, yang bisa merekam siapa yang menyentuh komputerku hari itu? Halo. Ternyata kontak terakhir yang dihubungi adalah Gu Jiwei. Semoga dia mengerti maksud kodeku ini. Sing Yilan, tolong kooperatif dengan penyelidikan kami. Ikutlah sekarang. Tunggu dulu, tolong tunjukkan kartu identitas dan sebutkan nomor lencana Anda. Ini, aduh. Nona Song, nanti bantu kami kabur. Serahkan Sheng Yilan pada kami. Kami jamin dia tidak akan pernah bisa kembali lagi seumur hidupnya. Sialang, wanita ini pukulannya keras juga. Tidak disarankan untuk bekerja sama. Banyak masalah dalam proposal proyek mereka. Hello. Tolong tunjukkan kartu identitas dan sebutkan nomor lencana Anda. Sheng Yilan. Hello. Minta divisi teknis melacak lokasi nomor ini. Siapkan mobil segera. Bang, bukannya Nona Sheng minta kita habisi dia? Kapal ke Myanmar sebentar lagi datang. Sekali dia ke sana, dia takkan bisa kembali lagi. Apa bedanya itu dengan mati? Lagi pola. Dengan begini, kita bisa dapat uang tambahan. Hebat juga abangku ini. Koi pikir, nanti uangnya buat apa ya? Nanti kita cari beberapa wanita, kan? Ya, perempuan sialah. Ya. Berani melukai saudaraku, tamatlah riwayatmu. Piu beritahu kau. Tuanku, lokasi ponsel Nona Sheng ada di dermaga feri. Usaha bidang di mana lokasi para perdagangan manusia itu beraksi. Dermaga feri, cepat. Dengar itu? Kapalnya datang, sebentar lagi hidupmu akan lebih menderita daripada mati. Ya. Ya. Perempuan sialan. Ya! Hahaha. Mereka sudah datang. Kau tak bisa kabur lagi. Kalian berdua benar-benar sumpah dikalahkan oleh wanita kecil begini. Oke, kalau kau hebat, maju saja sendiri. Oh, ternyata si cantik jelita. Kelihatannya bisa laku mahal. Ada. Pelaku sialan beraninya memukulku. Kenapa Paku? Ayo serang. Aka. Sial.估计预约一出。Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Afi. Kuduakan kau. Sheng Yilan. Kau sudah bangun? Kenapa aku ada di kamarmu? Dokter bilang kau tidak apa-apa. Jadi aku membawamu pulang. Rumah sakit terlalu ramai. Aku takut itu tidak aman. Tak disangka, kau cukup perhatian juga ya. Begitu bangun. Hal pertama yang kamu lakukan bukannya berterima kasih. Padahal aku yang menyelamatkanmu.
malah mengataiku tidak teliti. Apa aku perlu membuangmu keluar? Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku sudah menyelidiki masalah ini, dan sebentar lagi akan ada hasilnya.生希尔，看， Bagaimanapun, kalian berdua adalah saudara. Kenapa dia sangat membencimu sampai tega ingin membunuhmu? Karena sejak kecil aku membenci dia dan ibunya. Sekarang aku bermusuhan sengit dengan keluarga Sheng demi mengambil kembali semua harta mereka. Apa kamu merasa aku sangat jahat? Sama sekali tidak kenal ampun terhadap kerabat sendiri. Hanya mereka yang benar-benar peduli padamu yang pantas disebut keluarga. Orang-orang keluarga Sheng itu paling bantah hanyalah orang asing yang punya hubungan darah. Nah, sudah? Demamnya sudah turun. Aku juga bisa tidur nyenyak sekarang. tahu kamu nemu, ni 이제 자다 좀 만나이 자다 전 호진이 가보진 nemu. Semua orang bilang aku harus berbakti kepada Sheng Zhongjun. Huga bilang Wang Shuqin adalah ibu tiri terbaik. Tidak peduli seberapa keras aku menjelaskan, mereka semua tidak percaya padaku. Kecuali kamu. Sekarang tanpa syarat. Kamu percaya dan mendukungku. Habisnya, siapa suruh kamu memegang gelar nyonyaku sekarang? Aku tipe orang yang selalu membela orang terdekat tanpa peduli siapa yang benar. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang sekali. Apa aku akan mati? Fu Chengxi, cepat masuk ke sini. Ada apa? Jantungku berdegup kencang. Aku khawatir jika ada efek samping. Farik, napas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Takkan tu mesin title patines lithium mesin di dalam karisma dan yusan lithium tung dia dines tasen iso. Baiklah. Aku pergi dulu. Meki kalian pengantin baru? Kendalikanlah diri sedikit. Bagaimanapun dia sedang terluka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang tahu batasan, jangan mengobrol dengannya terlalu lama. Begadang tidak baik untuk pemulihan. Ya, aku mengerti. Hai, dia sudah baikan. Sekarang cepatlah pergi sana. Ya. Begini bisa pengap, apa kamu lapar? Mau ku belikan sesuatu untuk dimakan? Tidak. Kamu bisa membuatnya sesak napas kalau begini. Oh, hai. Sialan, pria bau itu benar-benar menguji imanku. Baik, aku akan segera ke sana. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Nanti darahnya bisa naik ke selangin fus. Sudah kuduga, dia tidak bisa menahan pesonaku dan jatuh cinta padaku. Sekarang dia malas jadi malu-malu. Aku ada beberapa pekerjaan yang harus diurus nanti. Jika kamu lapar atau haus, panggil saja kapan saja. Ada orang yang berjaga di luar. kamu mau pergi? Ya, ada urusan yang cukup penting. Tapi setelah apa yang terjadi hari ini, aku agak takut tidur sendirian. Kalau begitu, pejamkan matamu dulu. Aku akan menunggumu tertidur baru aku pergi. Gujo ye, kamu sungguh orang yang baik. Benarkah? Seseorang yang terlihat begitu ceria, ternyata punya ayah dan ibu tiri seperti itu sejak kecil. Tuanku, mobil sudah siap. Belum menyerahkan buktinya juga. Benar, tuanku. Berani menculikku dan menyakitinya. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan pukul kakakku kalau berani hadapi aku saja. Yuzui. Foto video ketiga berandalan itu untukku. Kakakmu berani membunuh orang? Asalkan kalian menyerahkan bukti tentang siapa yang menyuruh kalian menyakiti nenek buyutku. Aku akan melepaskanmu. Jika kalian tetap bungkam seperti ini, nasib kalian akan berakhir sama dengannya. Aziz Sung, bereskan dia. Jangan sakiti kakakku.
Akan kuberikan buktinya pada kalian. Kau sudah lihat nasib mereka. Siapa yang menyuruh kalian mencelakai istriku? Apa aku perlu menginterogasimu lagi? Aku akan bicara. Aku punya bukti. Sungguh Kumohon, jangan bunuh aku. Sisanya serahkan padamu, aku mau pulang. Bagaimana, Tuan Wu? Apa video buatanku ini terlihat nyata? AKU harus pergi ke Taman Hutan Nasional Daweshan. Setelah mendapatkan buktinya, segera lapor polisi. Kirim orang-orang itu ke rumah sakit. Hai, Tuan Fu. Kenapa buru-buru sekali pulangnya? Mau bagaimana lagi? Ada seseorang yang menungguku di rumah. Pekerjaan apa yang begitu penting sampai harus keluar di tengah malam begini? Kurang ajar. Demi harta kau tega menjebak adikmu sendiri? Ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Aduh, Shir, suamiku sempat pikirkan sesuatu. Sheng Yilan tidak peduli apa cara yang kau gunakan. Bebaskan Shia, atau kau jangan harap bisa mendapatkan sebesar pun warisan ibumu. Wen sekeluarga gila ya. Aku bahkan belum sempat membalas. Mengapa begitu dia pergi sebentar? Shenghier langsung ditangkap. Apa mungkin dia pelakunya? Kenapa bangun? Epi masalah Shenghier itu perbuatan. Iya. Kenapa memangnya? Pantas saja kau kaya, Rea. Eksekusinya mantap sekali. Hebat. Tuanku, aku sangat mengagumimu. Aku kaya karena keluargaku sudah kaya sejak zaman kakekku. Panta keluargamu kaya 7 turunan, ternyata kemampuan eksekusinya warisan leluhur. Wajar kalau kalian kaya dari generasi ke generasi. Hah? Kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu setampan ini? Apa kamu selalu sefrontal ini saat memuji orang? Iya, aku memang selalu memuji secara langsung. Aku agak lapar. Ayo. Mau makan apa? Kamu mau memasak untukku? Ya, lagi pula kalau membangunkan Bibi Chen untuk masak tengah malam begini, nenek bisa marah. Nanti dia bilang aku tidak pengertian. Nenek orangnya baik sekali. Dia mendidikmu dengan sangat baik. Prinsipmu benar. Dan kamu juga perhatian. Ada apa denganmu hari ini? Terus menemuiku. Kamu sudah menyelamatkanku dan membantuku balas dendam. Kalau aku tidak memujimu, aku akan terlihat tidak tahu terima kasih. Aku buatkan ni sederhana saja ya. Sudah jadi. Wah, kamu hebat sekali. Bahkan semangkuk mie saja terlihat begitu enak. Cepat, makanlah. 兄弟，不我呀，他都tidak enak ya. Coba kamu rasakan sendiri. Tidak ada masalah kok. Apanya yang tidak masalah? Ini benar-benar enak tahu. Wah, beraninya kamu mempermainkanku. Ya? Mana ada? Aku sudah susah payah memasak untukmu. Kamu malah menggodaku. Hei, hati-hati. Baby, oh, baby, oh. Kiss, makanlah dulu. Aku ke atas dulu ya. Hai, tunggu. Dia peci. Habis Yun langsung kabur. Takut aku minta pertanggungjawabannya. Oh, bukan begitu. Aku... Lihatlah betapa takutnya kamu. Aku akan selalu ingat janji bahwa kita pasti akan bercerai. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Janji pasti akan bercerai. Ada apa dengan orang ini? Kenapa sikapnya berubah begitu cepat?他们的那个婚女儿讲考博的，可是很低的考博的，人家我不评的那个，可惜的那博的那个，你记得那个。 Panggil Sheng Yilan turun. Ada yang ingin kami bicarakan dengannya. Nyonya muda, mereka sudah datang sejak pagi sekali, sudah lama menunggu dan terus membuat keributan.
Jadi terpaksa saya persilakan mereka masuk. Termi kasih bantuannya Paman Leo. Dosa anak tidak berbakti. Kamu membuat adikmu di penjara. Lebih baik aku memelihara anjing daripada membesarkanmu. Aku mencelakainya. Kenapa tidak bilang kalau dia yang hampir membunuhku? Dia masuk penjara karena dia sendiri yang melanggar hukum. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu sengaja ingin merampas harta keluarga kami dan menyudutkan kami. Kalau tidak, mana mungkin putri kesayanganku bernasib seperti ini? Pangkal masalah ini adalah kamu. Cepat pergi mohon pada tuanmu. Dan suruh dia mengeluarkan sihir. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Keluarga kalian ini sifatnya mirip siluman babi Zubadir. Ya, bintari sekali memutarbalikkan fakta. Kenapa tidak sekalian saja lompat gedung bersama? Biar langsung sampai ke akhirat. Hei, Lan, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi sejak kamu kecilan, segala kebutuhan pakaian dan makananmu selalu setara dengan Xie. Aku tidak pernah pilih kasih sedikit pun. Bagaimana bisa kamu tega menjebak adikmu sendiri? Seandainya ibumu masih ada di surga melihat ini, astaga. Hentikan! Jangan sebut-sebut ibuku! Xing Yilan, beraninya kamu bersikap kasar pada orang tua. Hanya karena ada pelindung, kamu jadi merasa bisa bebas bertindak semaumu. Aduh, sudahlah Jun. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku menyebut ibumu karena aku terlalu panik. Jika kamu menginginkan harta keluarga Sheng, kami akan berikan padamu. Asalkan lepaskanlah adikmu. Aku mohon kepadamu sampai berlutut begini. Putriku tidak bersalah. Tolong lepaskan dia. Aku bersujud padamu. Xing Yilan, orang tuamu berlutut dan kamu berani membiarkannya saja. Apa kamu tidak takut dikutuk dan disambar petir? Jangan kira karena sudah menempel pada keluarga Gu, kamu bisa hidup tenang selamanya. Tuan Gu adalah pria yang sangat hebat. Tidakkah kamu berkaca apakah kamu pantas untuknya? Cepat atau lambat kamu akan dicampakkan. Belum lagi soal nenek Gu itu. Beliau dikenal sangat menjunjung tinggi tata krama. Jika beliau tahu kelakuan buruk cucu menantunya ini, kamu akan langsung ditantang keluar dari rumah? Besan! Ada. Nyonya Besalu, Anda sudah datang. Hari ini saya datang untuk minta maaf secara langsung. Keluarga Sheng kami mendidik anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini. Sungguh memalukan. Iya, kasar. Memang seharusnya kalian merasa malu. Waktu berhenti berakting. Sifat asli kalian berdua, saya tahu betul. Bagaimana ini membuat nenek melihat sisi dingginku seperti ini? Nenek? Nak? Barang ini kau menderita. Orang bilang ada ibu tiri maka ada ayah tiri. Perkataan ini memang benar. Kamu sebagai ayah ini. Netekku kita dia salah. Sungguh menyebalkan. Sanggup mengganggu. Nenek Gu, Anda tidak bisa hanya mendengar perkataan Lan sepihak. Dia menyimpan dendam pada kami. Jadi, Nomok apa yang terbang ke sini? Berdengung-dengung tak keruan berisik sekali. Kepala rumah tangga Leo. Ambil kakek nyamuk listrik. Baik. Nenek, maksud Anda? Jangan pekarak. Di sini, nenek bantu kamu pukul dia. Ku pukul kau. Ninik, ku pukul kau. Yang tak tahu terbang dari tumpukan sampah mana? Mengganggu ketenanganku. Mau menghisap darah menantu cucuku lagi. Zaza nyamuk. Nenekku. Saya punya bukti Xing Yilan tidak setia pada Pak Gu. Anda lihat dulu. Jangan buru-buru membelanya. Baiklah, aku justru ingin lihat. bukti apa yang bisa kau tunjukkan? Bantu saya navigasi, haha. Foto-foto ini aku tidak percaya. Semuanya palsu. Saya masih punya video. Foto bisa palsu, video ini Anda lihat sendiri. Ini saya. Masih membantah sampah yang tidak setia seperti kamu ini. Pantas apa untuk Direktur Gu? Orang yang begitu hebat. Pantas atau tidak, itu yang menentukan adalah aku. Layak tidaknya, itu urusanku. Bukankah ketemu dia ada acara makan malam hari ini dan tidak pulang? Ya, Xiao Zhang bilang begitu padaku. Xiao Zhang yang mengatur jadwalku sudah dipecat. Berani menyuap orang saya.
Kalian memang cari masalah sendiri. Bukan, Pakku. Ini kebetulan. Cuma kebetulan kenal. Hamalio, hai, telepon polisi. Siap? Mereka memang suka bukti dan sengaja menjebak dengan suami istriku, lalu memengaruhi proses hukum dengan cara tidak sah. Ada? Pakku, kami tidak berani lagi. Lepaskan kami kali ini saja. Melepaskan kalian. Bisa saja. Tapi saya ingat perusahaan Sheng Shi itu kan warisan ibu mertua saya untuk istri saya. Sial, pria brengsek ini mengacaukan niatku lagi. Tidak boleh. Sheng Yilan, kamu harus jadi kaya dan bercerai. Ya, saya akan mengembalikan semua saham kepada pemilik aslinya. Sudah. Simpan tatapan mesummu itu. Pakku, tadi Anda sangat keren. Semat hadi jiwa. Tidak. Setiap detik, setiap menit selalu keren. Ternyata kamu sangat mencintaiku. Lebih baik aku bersikap baik padanya nanti. Pakku, bagaimana Anda tahu mereka menyuap sekretaris Zhang dan Paman Liu itu yang telepon polisi? Benar keren. Bagaimana kamu tahu itu dia? Kalau aku tahu itu kamu minum. Baru ada acara bisnis sedikit. Lalu bagaimana alkoholnya bisa sampai ke kepalaku? Memang. Alkohol memang bikin pusing. Ternyata dia mengakui itu gara-gara alkohol. Akui. Sudah waktunya. Kita harus bercerita. Katakan kamu ingin menceraikanku. Kamu. Mafia. Aku tadi tidak sengaja mencium karena pengaruh alkohol. Tapi sekarang aku sudah lebih sadar. Aku mau tanya. Boleh aku menciummu? Welcome. Hand to you. I know I can love you, I love you. Kali ini. Tapi kamu yang mulai duluan. Notre temps ensemble est une vie. Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Mumpung ada kesempatan, masa mau berhenti sekarang? Gujiuye, kamu tidak bisa ya? I don't care who you, I love you. That's you and I must sing a carol and boom. Tunggu dulu. Maaf, aku baru ingat. Aku lagi datang bulan dari kemarin. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan nanti. Kita sudah tinggal bersama cukup lama. Aku kira kamu tipe yang gak doyan. Gak doyan itu cuma buat orang yang gak disuka. Kenapa? Selama ini, aku ingin mereka mengembalikan harta peninggalan ibuku. Tapi ketika mereka benar-benar mau memberikannya, aku malah takut tidak bisa mengelolanya dengan baik. Perusahaan itu, dia menghancurkan jerih payah ibu. Kamu dulu kuliah jurusan apa? Sastra dan bahasa Tionghoa. Benar-benar nggak ada hubungannya dengan mengelola perusahaan. Gimana kalau begini? Kamu datang dulu ke perusahaanku untuk belajar, keliling ke setiap departemen untuk pahami prosesnya, agar nanti saat jalankan sendiri, tidak tertipu karena kurang paham. Benarkah? Beneran boleh begitu? Nggak akan merepotkan kamu? Dasar kecil. Pontiac percaya cinta itu kuat. Tentu saya cinta itu kuat. Tidak kuat, saya sini. Kamu ini mau ngapain? Aku masih berhutang satu pengakuan padamu. Bukankah sebuah pengakuan biasanya diawali dengan serikat bunga? Ya, terima kasih. Kalau mereka diatur oleh nenek, aku tidak bisa menolak. Kalau begitu, sampaikan terima kasih kepada nenek. Aku hampir terlambat kerja. Lebih baik kita pergi dulu. Kalau begitu, aku antar kamu. Jangan. Hubungan kita tidak boleh diketahui orang. Kalau identitasku ketahuan, aku tidak akan bisa belajar apa-apa. Benar juga. Kalau ada apa-apa, ingat untuk bilang padaku. Aku selalu menjadi penyokong terkuatmu. Halal. Aduh,
Aduh, aku. Pak, Papak baik-baik saja. Oh, aku pinggangku yang tua ini. Balam-bala, bapak baik-baik saja. Ay. Aduh! Dazatu abangka, jalan gimana sih? Aku sedang nyetir dengan baik. Kamu sengaja nabrak? Mau cari masalah, ya? Mau cari masalah, beneran. Kamu bicara apa? Wah, Ini kan Shengilan. Gaya, berpakaiannya, kumpang kamping gini. Keluargamu bangkrut? Ya, situ ini temanmu, ya? Kamu ini bicara apa? Ini jelas mobilmu yang berangkat terlalu cepat. Nabrak orang masih berani memfitnah nona yang baik hati ini. Jangan belada. Aku sudah tahu tipuan orang miskin kayak kalian. Sudah, ini sedekah untuk kalian. Ambil uangnya, minggir sana. Jangan ganggu urusanku. Kemu. Kacanya istri direktur utama datang hari ini. Jangan-jangan dia... Sepertinya iya. Lihatlah sikap sok kayaknya itu. Istri direktur utama? Jangan dihiraukan dia. Begitu ya, Pak. Kau benar-benar hampir terlambat. Ini nomor saya. Kalau nanti merasa tidak enak, bisa telepon saya antar Anda ke rumah sakit. Ya, baik. Baik. Saya harus pergi dulu. Ya, silakan. Silakan. Masuk. Hello, saya. Soal kerja sama dengan grup G, Asung, kamu jangan tentang kontrak. Taliti dulu. Haha, mau apa? Shenyilan, lihat baik-baik. Ini grupku, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Jangan sampai masuk, baru sadar salah tempat. Nanti malah memelukan diri sendiri. Terima kasih kepeduliannya. Saya tidak salah. Saya adalah karyawan baru yang melapor ke Departemen Keuangan Grup G hari ini. Tua. Berani-beraninya kau bilang aku tua. Hahaha. Lihat gaya berpakaianmu. Kalau tidak tahu, dikira mau rayakan ulang tahun besar. Hei kalian, yakin dia ini istri direktur utama yang kalian maksud? Bukan nenek atau tante jauh dari direktur utama? Hai, kamu siapa sih? Jangan asal ngomong. Kau menghina istri direktur utama kami. Hati-hati, aku pekat. Boleh saja. Mau memekit saya? Anda yang bayar pesangonnya dari kantong pribadi? Sebagai manajer, aku tidak punya hak memecatmu. Sudahlah. Aku orangnya pemah. Tidak akan kuhirkan. Baik, mainin seni. Kamu mundur. Jangan halangi jalan istri direktur utama kami. Baiklah. Andai bukan karena harus menyembunyikan identitas, berani-beraninya menyamar sebagai aku, wajahmu sudah kuhancurkan sekarang. Duduk sini, silakan. Kamu yang pergi. Hai. Aku tidak suka tempat duduk ini. Terlalu panas. Segera. Kita tukar tempat. Tidak mau. Manager. 민지, 사치리 많이 아싸다, 민시다 쓴, 스노웨이원 슈터, 슈터. Apa? Berdasarkan apa? Karena dia istri direktur utama dan kamu cuma sampah masyarakat. Kamu semua orang kecil. Narut saja sudah cukup. istri direktur mau duduk di mana saja bebas. Cepat pergi. Jangan sampai aku yang pukul kamu. Taham diri, Shen Yilang. Kamu kesini untuk belajar, bukan untuk berurusan dengan orang bodoh. Kalau dari jadi nurut kan enak. Memang harus dicari-cari. Kurasa kamu memang perlu dihajar. Lupa gimana waktu SMEA aku menghajar para preman itu. Oh ya, kamu juga salah satunya. Kok sampai sekarang masih punya kelakuan buruk ini? Suka menindas orang. Kamu kelihatan santai banget ya. Manager. Kayak bank yang keuangan kalian santai-santai saja. Yayasan kerja. Tentu saja tidak. Kamu periksa dan catat semua data itu denganku sebelum pulang hari ini. Kalau ada sedikit saja kesalahan data, besok kamu jangan datang lagi. Istri direktur. Nih, kopinya. Kamu benar-benar tidak berguna. Kopi sederhana saja kamu tidak bagus. Sudah datang. Dia pesan makanan untukmu. Belum selesai.
Belum kepik sekali. Kenapa? Hari pertama kerja, kok langsung sibuk pekerjaan? Apa atasanmu yang menyulitkanmu? Aku telepon direktur saja. Gangan, aku tidak mau bocorkan identitasku. Lagi pula dengan ditakan begini. Aku justru bisa belajar lebih cepat. Kamu memang punya pemikiran yang positif. Oh ya, apa kamu punya istri lain di luar? Apa maksudmu? Aku cuma punya kamu satu istri. Apa di perusahaan lagi-lagi ada kabar angin? Hai. Hari ini ada seorang perempuan yang datang bersamaku. Ada yang menyangkanya sebagai istri direktur utama dan kulihat dia tidak membantah. Malah terlihat sangat percaya diri. Kukira kau punya orang lain di luar. Aku? Sudahlah. Aku cuma bercanda. Nah, barang-barang ini sudah rapi. Kita pulang saja. Lang. Apa ini? Hadiah hari pertamamu bekerja. Suka? Suka. Tolong tangga ini untukku. Baik. Sudah cantik. Cantik. Ayo kita pergi. Sudah larut begini. Ngapain ke kantor? Kamu kok belum pulang? Ini dia. Jangan terlalu mencolok ya. Ini karena diisi terbatas dari Fulaija. Masa dia punya? Ya sudah, pilih ini saja. Pasti hasil kurin. Kalau tidak, ngapain sembunyikan? Nanti aku yang atur kamu. Wah, kamu datang juga? Kukira pekerjaannya belum selesai, jadi kamu tidak berani datang. Semua data faktur dan rekonsiliasi keuangan sudah saya selesaikan. Kok bisa? Jangan cari-cari alasan hanya karena gagal menyelesaikan tugas. Sudah, kamu mengundurkan diri saja. Jangan terus-terusan di sini bikin malu. Kerjaan sedikit saja tidak bagus, masih enak-enak datang kerja. Masih berani datang kerja. Kamu tidak ada kerjaannya. Aku mau tanya sesuatu. Rumahmu di pinggir laut, ya? Urusannya banyak amat. Ajarinya kamu buka saja kakimu. Terus tiduran di kasur. Itu logak perlu mikir keras tapi duitnya cepat masuk. Hei? Wah, sepertinya kamu sudah sangat berpengalaman. Tapi dengan kondisi fisikmu yang seperti ini, duitnya pasti masuknya lambat. Ya. Kamu. Kamu? Gamu apaan sih? Senghilan, tugasmu belum selesai, malah memukul atasan. Kamu dipecat. Siapa bilang aku belum menyelesaikan tugas? Nika. Aku selalu punya kebiasaan membuat cadangan. Data yang kamu kerjakan hari ini, ada cadangannya. Aku punya paranoia. Selalu merasa ada yang mau menjatuhkanku. Ni? Memang istriku. Selalu teliti dalam segala hal. Oke, onggomo. Tadi pulang aku lihat ada orang Melina masuk ke gedung. EKU minta rekaman CCTV ke Satpam. Dia masuk ke ruang keuangan. Tenang, aku akan berhati-hati. Kalau ada masalah, ingat, hubungi aku kapan saja. Jangan lupa, kamu masih punya sandaran terkuat. Baiklah, tugasmu dianggap selesai. Tapi soal kamu mukulku ini, gimana? Aduh, parah banget nih. Sakit sekali. Gimana kalau kamu laporkan ke polisi? Laporkan saja ke polisi. Dasar tak berguna. Tolong bantu aku cari. Kalung edisi terbatas hadiah dari suamiku hilang. Kemewe masih di dalam tas, kok bisa hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri. Kemarin aku cuma di kantor dan rumah. Enggak ada di rumah atau mobil. Pasti tertinggal di kantor. Kemarin siapa yang terakhir pulang?
Siapa? Sepertinya. Aku. Kenapa? Oh, Bonggong ajang apayan. Sapat geleda. Hi, atas dasar apa kamu menggeledah tasku? Ha. Jadi enggak berani. Berarti kamu yang mencuri dong. Kamu bilang aku yang kuri. Ya udah aku yang kuri. Bagaimana kalau aku bilang cincinku hilang dan ternyata ada di jarimu? Kamu mau bilang apa? Tahan dia. Kamu bogoya. Hati-hati, nanti ku suruh suamiku memekat kamu. boleh saja. Tapi kalau tidak ketemu, Liu Momo, kamu keluar dari perusahaanku. Berani? Berdiriamennya. Kalau ketemu, kamu yang pergi. Baik. Kalau begitu, silakan periksa. Masih bilang tidak mencuri? Ini kan kalung yang diberi suamiku. Zaman sekarang memang luar biasa. Rolling Pin Corey masih bisa sesombong ini. Ujang yang tidak tahu benar-benar bisa tertipu. Ini jelas kalungku hadiah dari suamiku. Kamu ngomong apa sih? Orang seperti kamu bisa dapat suami sekaya itu. Ini Dark Knight Forest edisi terbatas dari Full Asia. Kamu tahu harganya berapa? Suamimu yang naik motor listrik AAA Kento aja. Mau shock kaya. Kamu pikir karena kamu suka berpura-pura, semua orang juga sama? Sanggup sekali mengang Albert Durford. Berbussing six, I suppose. Kalau tidak ada pekerjaan, lebih baik semuanya dipecat. Penghuni tidak memelihara penganggur. Direktur Gu, Anda datang. Begini, wanita ini, dia mencuri kalung istri direktur utama kami dan tidak mau mengaku. Istri. Siapa yang kamu bilang istriku? Siapa bilang dia istriku? Aha. Pak. Anda bukan istri direktur utama. Anda menipu kami. Kamu sendiri yang salah mengenali orang. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, suamiku memang seorang direktur utama. Cuma bukan direktur utama keluargaku. Kalian memanggilku istri direktur utama juga tidak salah. Shen Yilan ini mencuri kalung saya. Masa saya tidak boleh menuntutnya kembali? Kalung ini adalah edisi terbatas global. Kalian bisa telepon langsung ke butiknya untuk menanyakan nama pembelinya. Halo Butik Pusat Fulai. Saya menemukan sebuah kalung Dark Knight Forest. Sekarang ada 2 orang yang mengklaimnya. Satu bernama Shen Yilan, satu lagi Liu Momo. Bisa tolong konfirmasi, apakah salah satunya adalah pemilik kalung Dark Knight Forest ini? Ya, IBU Shen Yilan adalah pemilik kalung Dark Knight Forest kami. Beliau juga adalah klien asli kami. Terima kasih. Dasar wanita licik. Beraninya kamu menipu kami? Aku pekat kamu. Bilangnya apa pukul aku? Meskipun aku bukan pemilik perusahaan kalian, suamiku adalah presiden direktur perusahaan lain. Layakkah kamu berteriak-teriak dan memaki-maki aku di sini? Kamu cuma karyawan rese. Siapa dirimu? Kamu? Ada. Yang Yilan, jangan sok jago. Meski aku tidak ada di sini, hidupku bisa tetap enak. Kehilangan pekerjaan ini saja sudah tidak bisa hidup. Harus menjual diri. Shen Yilan, kumpulkan barang-barangmu. Ikut aku menemui tim dari grup UI. Sepertinya suamiku datang. Berani main-main denganku. Nanti lihat bagaimana aku menghajar kamu. Maaf, saya jadi pelupa. Obatnya tertinggal di mobil. Saya ambilkan dulu. Tolong tunggu sebentar di sini. Kok bisa kamu si tua pengemis murahan ini? Ada masalah. Waktu itu gagal menggarong. Sekarang malah ke kantor buat menggarong lagi. Ya, orang tua sepertimu tidak bisa mengumpulkan karma baik sedikit pun. Hati-hati nanti tidak ada yang mengurus jasadmu. Kamu ini, baru beberapa kata saja sudah batuk-batuk segini parahnya. Bukan main orang lain menyangka aku meracunimu. Mau main korban lagi ya. Si tua bangka. Hai. Tama, Anda tidak apa-apa. Saya bantu Anda masuk. Minum air dulu. Ayo.
Kan sudah kubilang kalian berdua satu komplotan. Sekarang ketahuan kan. Yang satu datang mencuri uang ke perumahan. Yang satunya lagi main korban di luar. Jangan-jangan dia itu suamimu. Uang hasil main korban dipakai buat jadikan kamu SVP Fulai. Najis bangge. Kalau mulutmu bau, diam saja. Bau sampai santero perusani. Kamu, Memang harus kupanggil satpam untuk mengusirmu, ya? Bagus, kalian satu persatu mengintimidasi aku, seorang wanita yang lemah. Cukulah, suamiku sebentar lagi datang. aku akan buat kalian berlutut minta maaf padaku. Sayang, kenapa baru datang? Mirka pada ganggu aku. Cepat bersin ini. Kamu, bukannya aku suruh kamu izin hari ini? Aku sehat-sehat saja. Izin untuk apa? Dengar, grupku. Mau kerja sama dengan Y Group. Lupakan saja. Suamiku ini General Manager Group UI. Ya mulutmu. Ayah, kenapa aku tidak tahu? Aku punya anak perempuan lain selain Yifei. Kamu menantu yang hebat ya. Apa putri menantu? Kami orang terhormat sedang bicara. Si tua bangka ini ikut kampung untuk apa? Kami ya. Dia adalah ayah mertuaku, sekaligus chairman grup UI. Kamu yang cuma barang murahan dari pinggiran berani menipu diri orang terhormat. Bawa chairman masuk dulu. Di sini urusanku. Keluar dan selesaikan masalah ini. Manager Sao, silakan ke sini. Shen Yilan, jangan terlalu sok menang. Melihat wajahmu yang seperti itu, aku jijik setengah mati. Liu Momo, dasar kamu memang bangsat kok nggak bisa berubah. Dari zaman sekolah udah di preman, jadi pelakor. Kukira kamu nemu sugar daddy, ternyata cuma jadi pelakor lagi. Jadi pelakor pun masih lebih baik daripada kamu si miskin melarat. Si. Das anak haram tak beribu. Yes. Kalau kamu berani keluar satu langkah dari lift ini, wajahmu kubuat babak belur. Kalau nggak mau dipukul, minggir dengan baik-baik. Lagi ngobrol apa nih? Kok kelihatannya asik banget? Wah, aduh, hahaha. Kamu ini bisa menikahi istri yang cantik dan baik hati seperti ini. Memang rezekimu yang besar. Ayo. Ketua Dewan, Bapak sudah tahu. Ya. Hihihihi. Pak Zhang, awalnya beliau mengira Liu Momo itu istri saya. Nyaris saja membatalkan kerjasama dengan kami. Kalau begitu, mohon Bapak Ketua bisa menjaga rahasia untuk kami ya. Saya masih ingin banyak belajar lagi. Tentu saja, haha. Lan, tolong antarkan Pak Zhang keluar. Hati-hati di jalan, Pak Zhang. Aduh, kamu ini. Kamu mau apa? Untunglah kamu istriku. Kalau yang itu Liu Momo, Habis berapa ratus triliun pun gak akan cukup. Dia borosnya minta ampun. Kuma bisa bilang nenek memang punya naluri yang tajam. Ada orang yang waktu baru bangun koma masih nganggapku menyebalkan dan pengen cerai loh. Yang sudah jangan diungkit lagi. Kenapa nenggak? Boleh diungkit. Kamu STT tahu juga di sana ada lokasi. Kenapa? Hati-hati, di sini ada orang, ada CCTV juga. Kalau gitu ke kantorku saja. Kita kunci pintunya. Kamu, lepaskan dulu. Ada orang lain di sana. Yeah. Sayang, aku kembali. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ada apa? Kamu tidak senang aku pulang. Siapa yang setahun lalu saat aku mau berangkat ke luar negeri merenggek-renggek sambil menangis terseduh-seduh memohon-mohon supaya aku jangan pergi. Hongwo, jangan pergi.
Allah bese la bokoka bita yilise kang bita sise buse yilitai sango siyita wako ilikasi. Tuanku, soal yang barusan, saya tidak akan cerita ke siapa-siapa. Saya tidak dengar apa-apa kok. Kukira ada apa? Ternyata takut orang lain dengar masa lalumu yang memalukannya. Ada, aku terbang lebih dari 10 jam untuk sampai ke sini. Begitu sampai langsung buru-buru datang menemuimu. Aku sekarang lapar sekali. Sayang, temani aku makan ya. Sudahlah, nanti saja ku jelaskan pada Lang Lang. Baik, kamu mau makan apa? Aku tahu kamu masih peduli padaku. Yuk, kita makan di restoran yang biasa kita kunjungi waktu pacaran dulu. Ganti yang lain saja. Tempat itu sudah tutup. Oh, kalau gitu, kamu mau makan apa? Asal bisa bersamamu, aku mau makan apa saja. Dia benar-benar pergi. Oh, kota dia menampakkannya Gojo. Cantik sekali. Nan sudah pulang. Haus tidak ya? Minum kopi. Burrito yang kupesan khusus untukmu ini enak loh. Gangan tidak usah. Aduh, sebelumnya itu salah kami berdua. Kami termakan hasutan. Semua salah Liu Momo itu. Kalau bukan dia yang menghasut kami, kami tidak akan menyusahimu. Benar. Aku ajak Xu Qingkou makan ke pavilion Xiaohujiang. Sekali menjelaskan semuanya. Aku akan cepat kembali. Jangan berpikir macam-macam. Kalian kerjakan tugas dengan baik. Jangan lakukan hal-hal seperti ini di jam kerja. Ada. Sayang, kakiku kena minyak nih. Bantu usap dong. Tidak. Aku tidak boleh berpikir yang bukan-bukan. Gejie bukan orang seperti itu. Tapi yang dihadapinya itu mantan pacarnya. Loh, katanya mantan pacar itu selamanya jadi cinta pertama dalam hati pria. Bukan. Gak boleh, aku harus pergi lihat. Malahed, izinkan aku kuti dong. Ya sudah, ajukan saja lewat Feishu. Kenapa kita harus menyilat dia? Masa naga ketawa. Asisten Sun kan sudah bilang. Yang akan datang ke kantor keuangan kita itu istri direktur utama, bukan Liu Momo itu. Berarti itu Sheng Yinlan dong? Tapi Sheng Yinan ini... Ana Gigi pernah sekalipun mengaku dia itu istri direktur utama. Menurut tebakan aku, Dia sengaja mau menyembunyikannya. Oh, kalau kita... Kalian juga jangan bocorin, anggap saja kita nggak tahu. Gimana kalau ternyata dia bukan istri direktur utama? Maupun dia bukan istri direktur, orang yang bisa jadi SVP-nya Fulai, bukan orang yang bisa kita lawan, tahu? Ini makan asinan rebung. Dulu waktu kita kuliah, sering beli ini di warung kecil dekat pintu belakang kampus. Enggak. Asinan rebung mereka yang paling enak yang pernah aku makan. Aku ingat. Tapi soal enak atau tidaknya rebung itu, Sudah aku lupakan. Soalnya aku dari dulu nggak suka makanan asam. dulu karena kamu yang suka, aku yang sering nemenin kamu beli. Kalau dipikir-pikir dulu kamu baik banget sama aku. Apa-apa selalu menggalah untukku. Kuma waktu itu aku terlalu muda. Enggisi, tunggu caranya menghargai kamu yang begitu baik. Jangan bilang begitu. Kamu menggasak mimpi dan karirmu itu nggak salah. Meskipun kamu perempuan, aku juga nggak setuju kalau kamu harus mengorbankan masa depan demi sebuah hubungan. Hanya untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang aku sudah nggak bisa menari lagi. Maksudmu apa? Baik. Hidupku di sana tidaklah mudah. Mereka sangat diskriminatif terhadap orang asing. Terutama pada orang asing yang menari lebih baik dari mereka. Begitu aku bisa meraih posisi primadona, mereka pun merencanakan muslihat. Aku terjatuh dari tangga luka parah dan tak bisa menari lagi selamanya. Jadi kamu pun pulang ke Indonesia. Ya, begitulah. Hanya kamu yang kumiliki sekarang. Aku sudah menikah. Dengan gadis yang tadi itu. Apa nenek yang memaksamu menikah? Kamu sama sekali tidak mencintainya, kan? Aku akan bicara pada nenek, aku bisa
Aku tidak percaya kita baru berpisah setahun. Kamu mencintaiku begitu lama? Bagaimana mungkin bisa menyukai orang lain? 我的心地的，十七是夜市的日期是啊，是我自己的大字的后尾呀。 Jangan bercanda ya. Aku tidak bercanda. Sucingko, jangan menarik-narik seperti ini. Aku seorang suami yang sudah berkeluarga. Kamu sungguh mau bersikap begitu kejam padaku? Kamu memang tak pernah menyukaiku, kan? Lalu mengapa dulu kamu bersamaku? Karena apa? Dan juga pemberontakan. Saat itu, nenek sangat ingin aku menikah dengan orang yang sederajat. Aku tak mau hidupku, bahkan pernikahanku, dikendalikan. Dan kebetulan saat itu kamu muncul. Kamu kan Titi. Karaktermu juga baik. Dia tak memilih bersamamu. 我胡思静和第五，我就是将我轨迹和写个呼吸机后也和得了。 Aku memang menyukaimu. Lagi pula kita sudah bersama cukup lama. Mustahil bilang sama sekali tak ada rasa. Tapi kemudian aku sadar. Setelah kamu pergi, Aku tidak sesedih yang kubayangkan. Aku ke toilet dulu. Ada apa? Lupa ambil tisu. Maaf. tidak apa-apa. Kamu kenapa ada di sini? Kenapa? Hati merasa tak tenang. Tidak berani mengundangku datang. Maksudmu apa? Mana mungkin? Bagaimana? Bagaimana hasil bicaramu dengan mantan pacarmu? Jojo lah. Gagal total. Dala mana dia mana? Cik amat kecil. Oh. Aku pergi dulu. Aku pulang dulu. Tunggu dulu, jangan pergi. Apa yang terjadi di sini sebelum aku datang? Kuma jelasin ayah ke dia bahwa aku sudah menikah. Soal itu, oh ya. Ha, terus noda lipstick di kerah bajumu itu apa? Oh, barusan dia tidak sengaja jatuh. Terus aku menahannya. Mungkin saat itulah kena. Ayah benar, hubungan kami sudah berlalu. Berisan tidak terjadi apa-apa. Terus bekas ciuman di lehermu itu apa? Ini bekas kerukan 2 hari lalu waktu tenggorokanku sakit dan panas dalam. Jangan salah sangka. Bukan, kamu jangan mikir aku sama dia melakukan hal mesum di sini. Aku tidak bilang begitu. Tapi penjelasanmu terdengar dipaksakan. Solino, untuk dipercaya. Nona, meski aku sangat mencintai ayah, aku juga iri kamu bisa menjadi istrinya. Tapi aku sama sekali bukan orang seperti yang kamu bayangkan. Tolong jangan hina martabatku. Ma ya. Urusan kalian berdua suami istri selesaikan sendiri. Aku pergi dulu. Hah? Ayah, sejak aku cedera, kakiku agak kurang enak. Bisa, kami bisa. Aku pulang sebentar. Kalau istrimu tidak tenang, aku bisa minta dia ikut bersama kami. Aku tidak keberatan. Aku. Kalau antara suami istri saja tidak bisa saling percaya dalam hal kecil seperti ini, mungkin memang tidak perlu lagi bersama. Kamu bisa jalan tidak? Kaki kitir-kilir, mungkin tidak bisa berdiri. Tolong bantu aku. Sial, aku malah dikibulin si perempuan munafik itu. Gemes bangge. Bangsatnya pujiu ini lebih bodoh lagi dari aku. Kamu udah 2 tahun dibohongi si perempuan munafik itu. Kenapa dia tidak hai boga? Dinginnya. Pasti Shen Yilan, si perempuan jahat yang gak percaya aku itu, lagi mengutuk aku. Yilan, aku bisa bikin kamu suka sama aku sekali. Aku pasti bisa bikin kamu suka sama aku untuk kedua kalinya.
Masih hingga mau angkat telepon. Kelihatannya sudah mulai jumawa ya. Ada. Kok kamu nggak pakai baju gitu keluar? Siapa lagi yang matiin lampunya? Aku mana tahu kamu. Laki-laki gede, takut gelap. Ini kamu kan? Kamu mau apa? Kenapa hari ini kamu nggak percaya sama aku? Aku Mana ada aku nggak percaya sama kamu. Aku cuma nyanyi doang. Siapa tahu kamu malah marah-marah. Kapan aku marah-marah, Wai? Kamu bilang penjelasanku dipaksain, padahal jelas-jelas yang kamu omongin itu benar semua. 我把出卡 posisi. Kamu masa nggak kesel? Aku kesel dong. Tapi kamu akhirnya bilang kalau saling percaya aja nggak cukup. Ini jika usah jadi suami istri lagi. Kamu kan cuma pengen cerai sama aku. Itu kamu memang waktu lagi kesel. Masa karena hal kayak gini aku mau cerai sama kamu? AKU nggak peduli. Waktu kamu ngomong gitu, aku ya kesel banget. Aku ya sedih banget. Aku rasa kamu memang pengen cerai sama aku. Oke, mantan pakarmu balik. Kamu langsung mau buang aku. Alah. Kalian berdua ayah yang begitu? Bu Jiyuye, dasar kamu ini anjing ya. Kalau tidak dihukum. Kamu tidak akan kapok. Apa ini? Halo, Papa. Bukan. Maaf. Aku tidak langsung menyadarinya. Kamu duduk dulu ya. Aku selesaikan sesuatu dulu. Kapan bisa awal musim panas berakhir? Kemarin yang terakhir. Mau ngapain kamu? Aku kan baru mandi. Kamu ini? Ada satu hal. Aku tidak tahu haruskah aku mengatakannya. Kuharap setelah mendengarnya, jangan anggap aku sedang menghasut. Apa itu? Hari ini awalnya aku pikir aku salah sangka pada Su Qingkong, tapi saat kamu mengangkatnya dan membawanya keluar, kulihat senyuman aneh di wajahnya. Mungkin aku salah lihat. Aku juga tidak tahu apakah semua yang terjadi hari ini direncanakannya, atau mungkin dia ingin menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Aku cuma berpikir. Saat aku mengantarnya pulang tadi, apakah ada CCTV yang merekam ekspresinya? Percayalah padaku. 清楚. Karena kamu istriku? Hanya karena itu? Bukan. Karena cinta adalah kepercayaan tanpa syarat. Aku cinta kamu. Kemari. Ini pertama kalinya kamu bilang ini padaku. Akan ada banyak kali lagi nantinya. Benar kan Taza? Apa ini? Reuni sekolah. Malam ini juga mendadak sekali. Ayah. Sepertinya untuk menyambut kepulangan Shu Qingfeng. Kesulis di sini boleh bawa keluarga. Mau ikut denganku? Biar semua orang lihat betapa cantiknya istriku dan manisnya. Baiklah, aku rela mengorbankan waktu istirahatku buat kasih kamu pamer. Istriku memang yang paling baik ke aku. Jangan pakai baju yang terlalu cantik nanti malamnya. Aku takut nanti semua orang melototin kamu. Kamu jangan ngomong manis-manis gitu deh, ya. Kamu gampang get sih. Perkenalkan, ini istri saya, Sheng Yilen. Hello. Lo Gujiuye kapan nikah? Kok enggak kasih tahu sama sekali?
Belum ada resepsi pernikahannya. Nanti kalau ada resepsinya pasti kami kabari semua. Oke. Istri kamu kok mirip banget sama Cingkongnya? Selera berpakaiannya aja sama. Gangan-gangan dia inti paku media sosial King Kong terus meniru-niru diam-diam. Mirip-mirip apanya sih? Rock ini kan cuma model yang lagi ngetren tahun ini. Jangan bercanda. Waktu aku pergi dulu, dia aja udah benci banget sama aku. Masa iya dia cari orang yang mirip aku? Ya, karena ada cinta baru ada benci. Gejiwa, gangan-gangan kamu. Masih nggak bisa move on dari Cingkong, makanya asal cari orang nikah buat bikin dia kesal. Sampai-sampai resepsi aja nggak diadain. Kami belum ada resepsi, karena aku lagi sibuk banget urus pengalihan bisnis keluarga. Begitu urusanku selesai, kami pasti akan adakan pernikahan. Betul kan, sayang? Betul. Nuku wahai istriku, aku janji pasti kasih kamu pernikahan yang megah. Kan baik banget, sayang. Lihat kan, apa aku bilang? Jauh udah lama lupain aku. Kamu juga udah deh, jangan dibahas lagi. Nanti Nona Sheng jadi Nona Sanang. Si? Memang pria itu nggak setia. Baru putus setahun, langsung aja nikah. Apa bedanya sama ganti pacar tanpa jeda? Like Willa. Ayo pesan, Deji. Silakan lihat menunya, mau makan atau minum apa? Lily, aku ingatkan kamu suka teh hijau? Teh hijau di sini memang terkenal. Mau pesan satu teko untuk dicoba. Teh hijau yang sebesar ini saja sudah duduk di sini. Buat apa aku minum teh hijau lagi? Sudahlah, tidak ada selera. Kamu ketawa apa? Bukan apa-apa. Cuma pertama kali dengar orang memperkenalkan diri seperti ini. Malah bilang dirinya sendiri adalah teh hijau. Sayang, kenapa teman-teman lamamu ini pada punya kesadaran diri yang tinggi sekali? Ya, Aku sedang menghina kamu. Apa kamu tidak sadar? Sudahlah, Lily. AKU tahu kamu membelaku, tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan lagi menyasar Nona Sheng. Baik. Nanti ye jadi tidak senang. Benar-benar lisik. Dia tidak bilang dirinya yang tidak senang. Cuma bilang Aye yang tidak senang. Bukannya itu menunjukkan dia cuma peduli perasaan suaminya. Betul, suamiku kan sangat mencintaiku. Orang lain cuma mengojek sedikit tentangku saja, dia sudah tidak suka. Apalagi ini teman lama yang sudah tidak ada hubungannya, lari ke depannya untuk memakiku. Ini bukan cuma menghina aku, tapi juga tidak memberi dia muka. Iya kan? Memangnya kenapa kalau tidak memberi dia muka? Gujuye, bukan aku yang bilang, tapi salahmu ini bagaimana sih? Cingkong yang begitu baik malah tidak dipilih. Malah menikah dengan si teh hijau. Aku benar-benar tidak mengertimu. Wah, semua sudah pada datang. Mah, aku terlambat. Sayang, bukannya dia ini kuliah kedokteran. Kok bisa jadi teman sekelasmu? Dia alumni. Kami bertiga dulu di kampus sangat akrab. Kemana-mana selalu bersama. Jadi kami juga saksi betapa serasi dan saling mencintainya Gujiuye dan Cingkong dulu. Apa ada yang tanya kamu? Langsung saja bawel. Banyak sekali omongannya. ITU kan sudah bertahun-tahun lalu, ngapain diungkit lagi sekarang? Hal-hal yang sudah lewat biarlah berlalu. Kalau hari ini kita berkumpul, ya nikmati saja acaranya. Kalau tidak mau makan, lebih baik bubar saja. Tidak usah makan soko. Kau koi, Cingkong koi makan. Aku ke kamar kecil dulu. Jihuji, apa kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Istriku begitu lalu lama. Aku akan mencarinya. Jihuye, aku tidak percaya kamu tidak pernah mencintaiku. Apalagi percaya kamu begitu mudah jatuh cinta pada Shen Yilang. Kamu pasti masih marah padaku kan? Kita bukan anak-anak lagi. AKU sangat paham perasaanku sendiri. Aku mencintai Lana. Bersamanya, aku merasa sangat bahagia. Sangat nyaman. Dan yang terpenting, hadapannya, aku merasa jantungku berdebar.
Perasaan ini sama sekali tidak aku rasakan saat bersamamu. Xu Qingkong, sadarlah. Permainan seperti hari ini, jangan kau lakukan lagi. Jangan lepaskan aku. Gulai, jangan lepaskan aku. Hanya kamu yang kumiliki, sungguh hanya kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang ku tahu aku tidak bisa menari lagi, lalu menganggap aku sudah tidak berguna. Kamu juga tahu seperti apa keluargaku. Kumohon, jiwe. Hanya kamu yang bisa kandungkan. Kalau masalah pekerjaan, aku bisa membantu. Tapi Xu Qingkong, kamu harus paham. Dalam hidup ini, satu-satunya orang yang bisa diandalkan hanyalah dirimu sendiri. Sadik sekali. Tidak, kumohon, beri aku kesempatan terakhir. Aku tidak mau. Pukuli, 这是事实啊。Gimana? Sudah selesai. Sudah. Semoga dia mengeri. Terima kasih, istriku tersayang sudah menemaniku datang. Lapar ja. Iya, aku ajak kamu makan enak. Pergi. Hello, ayah. Qingkong ada masalah. Cepat rumah sakit. Baik. Ada apa? Jingxi telepon bilang, Xu Qingkong kecelakaan. Di rumah sakit. Aku sebentar lagi balik ya. Aku ikut. Baik. Ante. Kamu datangnya. Aduh, sakit sekali. Rasanya mau mati. Keadaannya gimana? Dia sebelumnya luka parah, dirawat 3 bulan. Udah hampir sembuh. Tapi kadang masih merasakan sakit fantom. Ditambah semalam dia ganti bohlam sendiri lalu jatuh. Tengah malam dia pindah-pindah furnitur. Dia merasa kakinya patah lagi. Maaf, Ai. Tadi sakitnya sampai bikin pikiran kacau. Lupa lagi sebentar kalau kamu sudah menikah. Aku minta maaf pada Nona Sheng. Aku sengaja. Qingkong. Bukan aku yang minta ayah datang. Aku yang teleponnya ke sini. Kalau mau salahin aku saja. Boleh aku bicara berdua dengan Nona Shu? Jensi, kamu dan ayah keluar dulu. Tenang, aku nggak apa-apa. Sudah, jujur saja sebenarnya kamu mau apa? Apa? Aku nggak ngerti omonganmu. Kakak, orang yang udah pergi. Masih acting apa lagi? Jangan kebanyakan nafsu main drama, dong. Nona Sheng, kamu pasti salah paham. Beberapa hari lalu aku emang lupa kalau ayah udah menikah. Kalau enggak, aku pasti enggak akan pulang ke Indonesia cari dia. Hari ini juga karena kesakitan banget, ingatanku kacau. Jadi baru lupa kalau dia udah nikah. Aku minta maaf. Nanti kamu bawa dia pulang saja. Beneran? Tungguimu. Begitu kondisiku membaik, aku akan pergi dari kota ini. Lagi pula, Ai sudah bukan milikku lagi. Saya tidak punya alasan lagi untuk tetap di sini. Kaget. Istiana ini sama sekali tidak punya toleransi. Bahkan Xu Qingkong yang masih sakit pun dicurigainya. Padahal sudah ditekan berkali-kali dan tidak ketahuan apa-apa. Dia tidak perlu mentolerir siapapun. Karena hanya dia yang akan kumiliki. Jangan-jangan kau sudah jatuh cinta padanya. Mana mungkin?
Berapa lama kau mengenalnya? Lagi pula dia aku dibeli nenek untuk menolak bala buatmu, mana ada dasar cinta. Jangan sampai gejolak hormon membuatmu keliru menilai perasaan sendiri. Sains tidak ada hubungannya dengan lama waktu. Kita gigi singkot hanya kondo hanya karena sudah terlalu bersamanya. Kau tahu dari mana? Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Kalau kau menyukainya, rawatlah dia sendiri. Bukan malah menyuruhku datang pagi-pagi buta begini. Mencintai dia berarti memberinya yang dia inginkan, yang dia butuhkan sekarang. Yaitu kehadiranmu di sisinya. Anggap saja ini sebagai rasa kasihan. Tolong rawat Singkong sampai dia sembuh, ya. Rasa sakit bayangan itu sangat menyiksa, tidak kalah dari rasa sakit yang nyata. Dia sangat mencintaimu. Kau bisa saja mengasihaninya. Dia mencintaiku. Lalu aku harus merawatnya. Kalau besok ada orang lain yang mencintaiku, apa aku juga harus merawat orang itu? Kalau suatu hari nanti semua orang di dunia mencintaiku, apa aku harus merawat seluruh dunia? Ya. Kok bisa kau berubah menjadi seperti ini? Aku selalu seperti ini. Kalau kau mencintainya, rawatlah dia sendiri dan jadikan dia wanita paling bahagia di dunia. Bukan malah membelengguku dengan moral di sini. Untuk kejadian hari ini, aku hanya akan mengizinkannya terjadi sekali ini saja. Jika terulang lagi, sekalipun ia adalah saudara terbaikku, aku juga tidak akan memaafkanmu. Untuk mengejar karyamu sendiri. Aku tidak percaya seseorang seperti kamu yang tahu mencintai diri sendiri, yang mengejar karier dan masa depannya sendiri, bisa berubah menjadi seperti ini. Lihat dirimu sekarang seperti apa jadinya. Aku pernah melihat video pertunjukanmu. Elegan, perkaya diri, tenang. Bahkan jika tidak bisa menjadi prima donna, kamu tetap bisa bersinar di dunia tar. Kamu bisa melatih muridmu. Jadi penerusmu. Bukan seperti sekarang menyia-nyiakan diri. Hanya ingin hidup bergantung pada seorang pria. Ya. Bagaimana bisa aku menjadi seperti ini? Lagi pula, bukan tidak ada yang mencintaimu. Tapi kamu tidak melihatnya. Apa? Siapa yang menjemputmu di bandara? Siapa yang pertama kali ada di sisimu saat kamu sedih? Maksudmu, Shengxi. Masa iya dia? Lepaskan masa lalu. Hargai orang yang ada di depanmu. Jangan terus-terusan melakukan kesalahan yang sama. Kamu bukan tipe orang yang terperangkap dalam hubungan dan berusaha pria dengan wanita lain sampai mati-matian. Kamu benar? Belah, Tianjin-Yenga. Aku memang bukan orang seperti itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jagalah kesehatanmu. Ku harap saat kita bertemu lagi nanti, kamu sudah kembali bersinar. Aku pasti akan. Shengyilah. Terima kasih. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Maaf, tidak bisa membuat Aye tetap di sini untuk menjagamu. ，Sorry。Sanggup. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Mungkin juga ada orang yang lebih layak untuk kuhargai, untuk kusayangi. Dilihat in terus sampai mukaku kayak mau bolong. Lihat apa? Lihat suamiku yang ganteng dan hebat. Oke. Reunala keadaannya ini, aku terima. Apa? Sudah beres semuanya. Oke, kalau gitu aku ke kantor sekarang. Tadi pengacara telepon bilang, proses pengalihan saham perusahaan dan rumah mamaku. Semuanya sudah selesai. Tinggal aku yang tanda tangan. Beneran? Aha. Asik. Ayo kita langsung ke kantor. Jangan makan kubus. Duduk yang mantap ya. Aha. Mas Sopi gas cepat.